Sambutan selanjutnya dari Ketua Pimpinan Cabang FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi, Bung Zain Mutawali SHSLA. Kepada Bung Zain Mutawali, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Leo Lumenta dan jajaran manajemen PT Fajar Surya Wisesa. Yang kita hormati sama-sama orang tua kita, Bapak kita, Ketua Umum PP FSPK SPSI Bapak R. Abdullah. Semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah SWT. Yang kita cintai bersama Bapak Agus Kuswara, Ketua Pimpinan Daerah FSPK SPSI Provinsi Jawa Barat. Kawan-kawan pengurus pimpinan cabang, segenap tamu undangan, dan tentunya peserta musnik ke-8 PUK SPK SPSI PT Fajar Surya Wisesa yang saya banggakan. Oh iya, yang terhormat jajaran Dikade, Korwil, Korjab, dan seluruh anggotanya. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, mohon keikhlasannya sejenak kita menundukkan kepala kita, membacakan suratul Fatihah bagi yang muslim. Pertama untuk ibunda dari salah satu pengurus yang harusnya tadi kita lantik, Bung Nandar ya, yang meninggal dunia 3 hari yang lalu. Yang kedua juga untuk proses kesembuhan dari salah satu pengurus yang purna bakti dan juga pengurus pimpinan cabang Bung Asep Opan Supian yang sudah hampir bulan keempat ya, sedang recovery di rumah dalam kesembuhannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih sebagai pimpinan cabang, sebagai perangkat organisasi. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bung Christopher dan kawan-kawan yang baru saja purna bakti ya, dari kepengurusan PUK SPK SPSI periode PUK SPK SPSI Fajar Surya Wisesa periode 2019-2022. Hanya kata itu yang sanggup kita ucapkan dengan segenap dedikasi yang sudah diberikan kepada organisasi, termasuk juga barangkali sudah rangkaian prestasi dan capaian yang sudah dirasakan oleh seluruh anggota PUK Fajar Surya Wisesa. Kami tahu persis bahwa kurun waktu kepengurusan 2019 sampai 2022 bukan kepengurusan di masa yang mudah. Kenapa? Karena 2019 sampai hari ini dengan segenap dinamika yang ada, kita mengalami sebuah situasi dan kondisi, yaitu COVID-19 yang itu menimpa seluruh sisi dari kehidupan kita, termasuk di dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan industrial. Saya yakin Bung Christopher dan kawan-kawan yang sudah pernah bakti kemarin sudah mampu mengawal itu semua, dan teman-teman PUK Fajar, anggota PUK Fajar sudah merasakan dengan segala keterbatasan yang ada dengan situasi itu, sudah merasakan apa yang dicapai oleh PUK periode Bung Christopher. Selamat dan apresiasi. Yang kedua, tentunya ucapan selamat. Yang pertama kepada Bung Usman Sopandi SH yang dipilih secara amanah oleh seluruh anggota PUK SPK SPSI Fajar Surya Wisesa dalam musnik ke-8. Jadi Bung Usman dan kawan-kawan yang baru saja dilantik dan dikukuhkan hari ini memulai estafeta organisasi yang menjadi sebuah keniscayaan perjalanan organisasi kita SPK SPSI. Beliau akan di pundak beliau dan kawan-kawan pengurus yang lain
diletakkan organisasi ini dari Bung Christovan untuk dikawal 3 tahun yang akan datang. Jadi tentunya bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu juga yang tidak bisa dilaksanakan. Saya yakin dengan segenap effort yang akan diberikan oleh Bung Usman dan kawan-kawan, sekaligus dengan dukungan seluruh pekerja, maka insya Allah apa yang diamanahkan dalam Musnik ke-8 akan bisa dilaksanakan. Tentunya selamat juga kami sampaikan kepada Bapak Leo sebagai perwakilan manajemen. Hari ini Bapak mendapatkan mitra hubungan industrial baru, meskipun barangkali sebagian wajah adalah wajah lama. Namanya juga tempatnya masih lama ya Pak, di Fajar Surya Wisesa. Artinya bahwa segala hal yang tadi diharapkan dalam sambutan manajemen, bahwa mudah-mudahan dalam kerangka hubungan industrial yang baik, maka yang tadinya apa tadi bahasanya perdebatan menjadi kata sepakat, ya, mohon maaf kutipannya kurang jelas itu, kurang detail sayanya. Mudah-mudahan akan bisa terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Jadi tentunya Bung Usman dan manajemen PUK dan manajemen ibaratnya adalah dua delegasi, ya, dua delegasi yang masing-masing mempunyai legal standing yang sama. Di satu sisi manajemen mewakili pemilik perusahaan yang mempunyai tujuan agar Fajar Surya Wisesa ini dari waktu ke waktu di masa yang akan datang semakin baik, ya, kemudian semakin meningkat, dan tentunya dari sisi produktivitas semakin baik. Di sisi lain, PUK mempunyai legal standing yang jelas dan kuat bahwa PUK adalah mewakili seluruh anggotanya, seluruh pekerja PT Fajar Surya Wisesa. Artinya ketika duduk bersama, itu sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama. Bagaimana Fajar ini menjadi rumah besar bagi seluruh keluarga besar Fajar, manajemen dan perusahaan. Dan tentunya tujuannya juga jelas bahwa bagaimana Fajar ini semakin maju, kemudian sustain, kemudian bisa survival dalam situasi-situasi yang ada, dan tentunya harapannya adalah semakin hari semakin baik tingkat kesejahteraan dari seluruh anggotanya dan karyawannya. Artinya ketika dua pihak ini duduk bersama dalam kerangka besar bagaimana Fajar Surya Wisesa ke depan jauh lebih baik, bagaimana perusahaan lebih maju, dan tentunya seiring dengan itu kesejahteraan karyawan semakin baik. Hadirin sekalian, khusus kepada PUK, jadi ada beberapa hal, ya. Tadi ketua panitia sudah menyerahkan hasil dari Musnik ke-8, mulai dari program kerja, ya, mungkin ada peraturan organisasi, mungkin juga ada rekomendasi organisasi. Artinya bahwa amanah yang sudah diberikan oleh anggota melalui musyawarah unit kerja. Musyawarah unit kerja itu sebagaimana kita pahami dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, itu merupakan kedaulatan tertinggi anggota, di mana 3 kegiatan, 3 agenda sudah teman-teman lakukan dan sudah teman-teman lalui. LPJ sudah disampaikan dan sudah diterima, disahkan. Kemudian pemilihan anggota dan penyusunan personalia pengurus sudah dilaksanakan dan hari ini kita lantik dan kukuhkan, dan kemudian program-program kerja juga sudah disusun. Artinya pengurus yang baru saja dilantik tadi itu tidak berangkat dengan cek kosong, ya. Teman-teman pahami bahwa seluruh anggota bahwa pengurus sekarang Bung Usman dan kawan tidak berangkat dengan cek kosong, ya. Bung Usman membawa amanah yang sudah dihasilkan dari musyawarah unit kerja. Ada program kerja, peraturan organisasi, dan rekomendasi. Itu saja ukurannya, sederhana. Saat nanti 3 tahun yang akan datang di Mustik ke-9, kalau teman-teman anggota ingin bertanya kepada Bung Usman, ukuran Bung Usman berhasil atau tidak, tinggal ukurnya di itu. Program kerja dilaksanakan atau tidak, PO dijalankan atau tidak, rekomendasi dilaksanakan atau tidak. Tentunya dengan segenap catatan kalau memang tidak bisa dilaksanakan, apa reason yang bisa diterima oleh seluruh anggota. Jadi teman-teman semua jangan khawatir
Teman-teman ketika musnik, sidang-sidang musnik sudah memberikan mandat kepada peserta musnik untuk menyusun itu semua, jangan khawatir. Amanah di Bung Usman dan kawan-kawan pengurus hari ini melaksanakan itu semua. Kalau tadi Bung Usman menyampaikan beberapa hal terkait dengan tekad dan komitmennya untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi, mudah-mudahan sekali lagi dengan dukungan kita semua, kita akan bisa mensukseskan dan kita akan mengawal itu semua agar Fajar Surya Wisesa akan jauh-jauh lebih baik. Kemudian yang kedua kawan-kawan, sebagai pimpinan cabang, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan tugas dan fungsi pimpinan unit kerja yang dalam konteks hari ini dengan segenap tantangan yang ada. Yang pertama, PUK harus mampu melakukan penguatan fungsi organisasi. Kita paham setidaknya kalau berdasarkan undang-undang, fungsi organisasi kan minimal 3. Melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan. Fungsi organisasi, kuatkan fungsi itu. Tentunya fungsi itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar manakala seluruh elemen yang ada di Fajar Surya Wisesa ini akan bergandeng tangan dengan baik, dan juga termasuk pihak manajemen ya Pak Leo. Karena dengan fungsi organisasi yang baik ini tentunya seluruh karyawan akan semakin cerdas berorganisasi dan kemudian akan semakin mencari pola bagaimana berorganisasi ini tanpa kemudian mengesampingkan tugas-tugas kita dalam lingkup perusahaan. Yang kedua teman-teman, Bung Usman dan kawan-kawan, penguatan hubungan industrial. Ini sangat penting. Jadi kita punya pelajaran tersendiri. Tadi Bung Christovan di masa-masa situasi yang sudah kita lalui bersama mempunyai pengalaman tersendiri bagaimana kita melampaui seluruh dinamika, mulai dari COVID yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, kemudian berkurangnya keterpihakan negara terhadap hubungan industrial, terhadap ketenagakerjaan, terhadap pekerja dan buruh. Semuanya itu yang kita lakukan. Kuncinya ketika hubungan industrial itu berjalan dengan baik, harmonis, dinamis, dan berkeadilan, maka segala hal bisa kita ciptakan di internal Fajar Surya Wisesa. Biarlah di luar, katakanlah, biarlah di luar negara sudah melupakan pekerja dan buruh, undang-undang sudah tidak berpihak kepada kita, tapi komitmen, manakala ada komitmen dalam hubungan industrial, manajemen dan PUK untuk membuat sebuah aturan norma otonom yang lebih baik, tidak ada salahnya. Jadi saya sering mengomentari begini, kalau dalam undang-undang itu disebutkan salah satu prestasi dalam hubungan industrial itu kan namanya PKB, Beliau ya, perjanjian kerja bersama. Di undang-undang disebutkan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan tidak bertentangan itu adalah kualitas dan kuantitasnya tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Saya bukan tidak setuju terhadap penjelasan pasal ini, cuman kurang sempurna. Rasa-rasanya akan lebih sempurna kalau penjelasan pasal itu dibuat seperti ini. PKB tidak boleh bertentangan dengan norma. Karena norma itu lebih spesifik. Ada norma otonom, ada norma heteronom. Ketika kita bicara dalam ranah hubungan industrial yang namanya norma otonom itu PKB. Ketika kita bicara bahwa PKB tidak boleh bertentangan dengan PKB, dengan norma, berarti PKB tidak boleh bertentangan, kualitas, kuantitasnya tidak boleh rendah dari PKB sebelumnya. Jadi kalau sekedar tidak boleh bertentangan atau lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, nanti ngeles tuh. Kan sekarang undang-undangnya turun, kan nggak lebih rendah. Akhirnya stagnan tuh PKB. Kalau tidak bisa naik, stagnan di situ karena argumentasinya adalah tidak lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan. Makanya pendapat saya tidak boleh bertentangan dengan norma. Karena PKB sebelumnya pun norma otonom yang disepakati oleh perusahaan dan PUK. Masa iya kemarin sepakat dua, kan sepakat dua. Misalkan
Dan itu tidak ada efek, misalkan menjadikan Fajar rugi dan seterusnya begitu kan. Kenapa sekarang begitu undang-undangnya satu kok milihnya udah satu aja, kan undang-undangnya satu, setidaknya 1,5 dah gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi Pak Leo bahwa sepanjang tidak ada situasi yang luar biasa misalkan dengan manajemen, dengan PKB yang sekarang tidak ada dampak yang luar biasa sampai kemudian membuat Fajar itu rugi dan seterusnya. Ya kalau bikin PKB, membaharui PKB ya sekurang-kurangnya ya bertahan dengan PKB yang lama, atau kalau memungkinkan ada hal yang baru disesuaikan dengan kondisi inflasi dan seterusnya, ya tunjangan dinaikin lagi dah. Ya itu maknanya. Itu maknanya bahwa kita harus melakukan penguatan hubungan industrial. Jadi hubungan industrial itu kata Bapak Ketua Umum kita, Bapak Abdullah, saling memberi. Perusahaan memberi apa yang namanya jaminan kelangsungan pekerjaan, memberikan jaminan kesejahteraan. Begitupun pekerja melalui PUK memberikan jaminan adanya kenaikan prestasi kerja, produktivitas. Ketika semangat hubungan industrial dibangun dengan itu, saya yakin kita akan berjalan dengan damai. Kata di luar kan damai itu indah kan begitu. Tidak ada yang namanya indah kan? Jadi itu yang kedua, penguatan hubungan industrial. Dan kemudian yang ketiga, kawan-kawan PUK yang baru, penguatan peran seluruh anggota, seluruh stakeholder yang ada di Fajar Surya Wisesa. Ya. Musnik sebagai bagian demokratisasi di tubuh SPKF SPSI sudah kita lalui bersama. Prosesnya sudah berjalan. Plus minus pasti ada. Prestasi sudah diukir oleh pengurus PUK yang lama, Bung Christopher yang lalu. Dan tugas PUK yang baru, bagaimana mengukir dengan jauh lebih baik dengan tinta emas kalau perlu, bagaimana kesejahteraan anggota jauh lebih baik. Itu semua akan bisa dilakukan manakala kita semua bergandeng tangan bahwa sesungguhnya yang namanya PKB yang baik, gaji yang tinggi misalkan, kenaikan gaji yang baik, kesejahteraan yang semakin sejahtera, itu bukan hanya kebutuhan PUK. Pada dasarnya itu adalah kebutuhan seluruh pekerja, seluruh anggota, seluruh keluarga besar Fajar Surya Wisesa. Jadi dengan penguatan seluruh peran seluruh anggota, insya Allah saya yakin, dan insya Allah Pak Lego, perusahaan juga akan semakin mendapatkan sesuatu sebuah situasi atmosfer berusaha yang baik. Kan kalau kemudian Bung Usman misalkan, Pak Leo coba deh kesini, oh tahu nih Pak Leo, udah feeling nih kalau Bung Usman ngajak ngobrol pasti ada yang dimau nih. Jangan sampai kemudian baru ketika Bung Usman nurunin brigadenya baru Pak Leo kan repot juga kan, kelamaan Pak gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan penguatan seluruh peran seluruh anggota di Fajar Surya Wisesa, insya Allah saya yakin keluarga besar Fajar Surya Wisesa semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan seluruh kader semakin sejahtera. Dan di sisi lain tentunya kita berdoa mudah-mudahan Fajar Surya Wisesa semakin langgeng dalam berusaha di Cibitung ya, Cibitung. Terakhir saya ingin menutup dengan sebuah pantun ya kalau diperbolehkan. Tali pramuka hinggap jelantik, Nuri Dipita ada di halaman. Kalau PUK sudah dilantik, mari kita bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Zen Motowali SHCLA yang sudah memberikan sambutannya. Saya kutip dari Bung Zen.